Ya, jadi hari ini kita mau ceritain tentang liburan kemarin kita pas Lebaran. Kemarin kita kemana ya? Ancol. Ya, kita ke Ancol. Jadi waktu itu kita main ke yang namanya adalah Samudra Ancol. Jadi Samudra Ancol ini dulunya tuh kalau waktu zaman aku masih kecil, namanya adalah Gelanggang Samudra kalau nggak salah. Tapi Ya, sekarang namanya berubah menjadi Samudra Ancol. Hari ini kita mau bahas ya tentang jalan-jalan kita kemarin ya. ya Oke. di Ancol. Oke. Halo, ketemu lagi dengan Mama dan Sada. nah, jadi kalau Ancol sendiri itu letaknya nggak terlalu jauh dari tempat tinggal kita, sekitar 30 menitan perjalanan. Harusnya sebenarnya kita tuh beli tiket sebelum kita datang ke Ancol. Tapi ternyata karena waktu itu masih bingung antara kita mau pergi apa enggak, jadi kita nggak beli. Akhirnya kita beli tiket on the spot. Waktu di sana itu kita langsung masuk ke pintu masuknya. Di sana kita ditanyain ada berapa jumlah anaknya, jumlah orangnya. Nah, terus kendaraan apa yang dipakai. Kalau misalnya pengen lihat harga tiket masuknya berapa, ini aku tulis di sini. Terus habis itu kita langsung masuk. Itu jadi baru satu tiket ya, tiket masuk ke dalam Ancolnya, area kawasan Ancol. Nah, kalau misalnya kita mau masuk ke area yang ada dalam Ancol, kayak kan di Ancol tuh ada beberapa area ya. Jadi kayak misalnya yang Gelanggang Samudra, ada juga gelanggang renang gitu kan, terus juga ada eco park. Itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Cuman kalau kita nih kemarin kan kita mainnya ke si yang Samudra ya. Samudra ini kebetulan berbayar. Kalau misalnya teman-teman pengen beli tiketnya sehari sebelumnya itu atau sebelumnya dari hari kedatangan, itu bisa suka dapat promo. Kayaknya harganya juga lumayan. Cuman karena kita on the spot dan juga hari itu, jadi kita langsung ke tiketnya aja. Lagi-lagi harganya adalah ini, teman-teman bisa lihat. Dan kebetulan kemarin itu kita beli yang annual pass. Jadi satu tiket itu kita beli untuk pemakaian selama setahun, sepanjang setahun. Jadi sepanjang setahun ini kalau misalnya kita mau bermain di Samudra itu bisa bolak-balik semaunya kita. Nah, cuman harus diaktifin dulu si annual pass-nya. Nah, jadi dari situ kita langsung maju ke area pintu masuk. Di sebelah kanan itu ada petugas yang membantu kita untuk bikin annual pass-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sendiri, sebenarnya gampang. Kayak cuma scan barcode gitu. Terus habis itu nanti isi-isi data, kita difoto gitu. Nanti e-card-nya akan dikirimkan melalui email. Jadi kalau misalnya mau main ke sana lagi tinggal ditunjukin aja. Terus habis itu kita langsung masuk. Dari situ dicap ya Sada ya. Ya, dicap. Dicap. Terus habis itu kita agak terburu-buru waktu itu karena itu udah mau jadwalnya ada apa Sada? Kita mau lihat apa? Lumba-lumba. Duk-duk. Jadi waktu itu ada dolphin show. Waktu itu si lumba-lumba itu kita kan kayaknya udah sekitar 5 menitan ya, telat ya. Udah mulai acaranya. Kita tuh nggak dapat kursi. Jadi padahal tuh sebenarnya kursinya tuh banyak, tapi kita udah nggak dapat kursi. Jadi kebetulan Sada itu digendong sama papanya. Ya, Sada digendong ya? Iya, digendong. Tapi berat banget. Iya, Sada digendong sama papanya, terus jadi bisa ngeliat. Nah, aku tuh agak di belakang jadi nggak kelihatan. Jadi cuman angkat handphone doang buat ngeliat ada apa aja sih. Ya, cuman waktu itu akhirnya karena nggak kondusif, kita nggak bisa duduk, akhirnya kita udah tuh nggak nonton si lumba-lumbanya lagi ya. Tapi Sada sempat nonton lumba-lumbanya. Ngapain aja lumba-lumbanya? Lumba-lumbanya bantu orang. Lumba-lumbanya bantu orang Terus dia mainin karan. gitu. Terus bawa bola. Bola basket. Oh gitu. Tuing, 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 tuing. Seru nggak? Seru. Seru, cuman sebentar ya nontonnya ya. Tapi Ya. nggak apa-apa lah. Jadi karena kita nggak dapet tempat, akhirnya kita balik, kita cari show yang lain. Nah, makanya penting banget untuk tahu jadwal show-show yang ada di Samudra itu. Karena untuknya jadwal itu banyak ditempel-tempel di sekitar, jadi nanti bisa dipastiin aja. Kalian foto aja, jadi pastiin oh udah jam segini nih harus nonton yang ini. Tuing habis itu ikan duyung. Tuing, 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 tuing. Ya jadi abis itu kita nonton Penguin Show dan juga ada Mermaid Show. Ini tuh tempatnya enak banget karena dibandingin sama yang sebelumnya. Kalau yang Terus ada Dolphin, di sana. ya adem karena itu tuh di indoor. Kalau Dolphin tadi kan kayak outdoor gitu, walaupun ada tendanya gitu ya, ada atapnya. Tapi kalau si Penguin Show dan Mermaid Show ini ada di indoor. Jadi dalam tuh adem karena ada AC-nya. Nah di dalam situ Sada ngeliat penguin ya? Iya, penguinnya dikasih makan. Ada orang dia kasih makan ikan. Ya. Jadi penguin ini ada di balik kaca. Jadi kita kayak melihat akuarium. Jadi penguinnya ada kayak daratannya, terus di bawahnya ada
airnya juga ya. Jadi Sada bisa lihat penguinnya ngapain? Berenang. Oh, penguinnya bisa berenang. Semuanya ke teman-teman, semuanya penguinnya ke aku, penguinnya. Dia ngejarin ya. Semuanya ke aku, terus aku ngejar juga. Jadi anak-anak tuh bisa ada di depan kacanya, walaupun aku nggak tahu sih itu boleh apa nggak, soalnya ada pembatasnya. Cuman pas sebelum mulai show, anak-anak ada di situ berdiri. Dan sebenarnya kalau mau foto masuk ke dalam itu juga bisa, tapi itu berbayar kalau nggak salah. Setelah itu, setelah penguin, kita masih di sana. Kita lihat ikan duyung. Ya, jadi ternyata itu bukan ikan duyung ya. Jadi yang dilihat adalah mermaid. Mermaid itu putri duyung, tapi putri duyung yang ala-ala gitu lah. Aku nggak bisa bilang putri. Nggak bisa bilang putri. Jadi posisi si mermaid show ini ada di baliknya, masih dalam satu ruangan. Jadi masih dalam satu ruangan, tapi dia ada di baliknya. Jadi tinggal pindah aja sih sebenarnya posisi duduk. Nah di situ kita nonton, itu sebenarnya jarak nontonnya tuh agak jauh ya, agak lama antara dari penguin ke mermaid. Cuman kita duduk di situ karena takutnya nggak dapat tempat duduk. Makanya kalau mau nonton itu biasanya pastiin dulu, kasih spare waktu gitu ya untuk jagain tempat. Terus memang agak sedikit menunggu, tapi ya memang kayak gitu sih kalau misalnya mau dapat tempat yang enak ya dan nyaman. Setelah itu aku naik kuda-kudaan. Setelah itu naik burung unta. Ya, jadi kita main di karosel. Jadi ini salah satu permainan yang bisa dimainin sama anak-anak seumur Sada. Waktu itu antriannya nggak terlalu banyak, bahkan kita langsung masuk gitu. Anak-anak suka banget karena kayak muter-muter gitu kan. Terus Sada bisa pilih binatang apa yang dia pengen naikin, karakter binatang apa. Sampai akhirnya kita nggak cuma sekali ya, kita naik sekali lagi ya. Kita 2 kali, jadi kita keluar, antri lagi, terus kita main lagi di situ. Sada suka sama itu? Iya, aku sukanya sama kuda laut. Oh, naik kuda laut. Sama ayam. Habis dari situ kita sempat sholat dulu. Musolanya itu ada di area kompleks itu juga, cuma memang nggak terlalu besar. Tapi waktu itu tuh karena kita juga udah agak siangan, sekitar jam 1:30-an, jadi udah terlalu ramai. Itu juga ada tempat wudhunya. Terus kita habis itu makan juga, masih di daerah situ. Kita makan nasi tempong. Pokoknya di situ kita makan, mengisi tenaga gitu ya sambil istirahat. Dan selanjutnya kita ngapain nih? Bioskop. Melihat naskah kan aksa teman-teman. Karena aku lagi tonton. Terus aku pas tonton dia lebih deket. Soalnya pakai kacamata. Oh iya, nonton 5 dimensi ya. Ada ular, dia ngadep ke sini, terus ada monyet, dia poin. Terus ada panda, yang terakhirnya ada panda tuh, pokoknya ditebang. Jadi kita ke 5D, ini adalah bioskop dengan anak-anak bisa ngeliat itu pemandangannya atau tontonannya itu jadi kayak 3D keluar. Terus juga ada kayak rasa getar-getar. Ada angin juga ya, sempet kayak ngerasa angin. Dan itu seru banget, pengalaman pertama buat Sada karena Sada belum pernah nonton bioskop. Dan dia juga ngerasa kan pakai kacamata ya, dan dia kalau dibuka burem. Dan dia ngerasa apa ya, sesuatu hal yang baru sama dia karena tontonannya tuh kayak muncul di dunia nyata. Di sini kita cepet ngantri agak lama karena memang masuknya tuh kayak antriannya panjang, padahal sekali masuk tuh katanya buat 200 orang. Pas aku naik, terus pas aku mau ke sana, terus ada laba-laba di atas. Jadi pas masuk kita tuh masih harus naik lagi ke atas. Cuma di dalamnya tuh interiornya cukup menarik karena dia kayak temanya piramid-piramid gitu kan. Di dalam itu ada desain-desain kayak Mesir-Mesir gitu. Terus juga tadi yang Sada bilang ada laba-laba di atasnya. Nah sebelum masuk itu juga kita harus masih menunggu juga, ada pintu lagi. Karena mungkin lagi diberes-beresin kali ya setelah ada si penonton sebelumnya. Begitu masuk kita langsung cari tempat duduk ya. Tempat duduk itu udah kayak bioskop, menurun gitu. Terus juga sebelum itu masuk kita dikasih kacamata 3D. Terus itu kita langsung nonton. Jadi ceritanya tentang apa sebenarnya itu? Tentang laut, terus hiunya ke sini. Oh, ada hiu juga. Nah, terus kan sekarang itu ular, terus itu monyet. Terus aku dilemparin kena muka aku. Aku jadi pokoknya merah. Oh gitu. Oke, jadi karena berapa kali tuh tontonannya kan 3D ya. Jadi ada banyak adegan-adegan yang seakan-akan dia kayak muncul ke depan mata kita, ke depan kita gitu ya. Jadi kayak tadi Sada bilang, jadi ada monyet, dia ngelempar apel. Jadi seakan-akan kita lagi dilemparin apel. Terus ada ubur-ubur ya. Ubur juga kayak deket banget. Hiu. Terus juga ada ular, ada macam-macam sih. Makanya memang disaranin kalau misalnya ada panda. Makanya disaranin kalau buat anak-anak yang kecil yang takut,
itu copot aja kacamatanya, jadi biar nggak ngeliat gitu. Karena memang Karena buram kalau dibuka. jadi nggak takut gitu. Karena memang ada beberapa yang menurut aku tuh apa ya, ngagetin sih sebenarnya buat kita dewasa juga. Tapi untungnya Sada waktu itu takut nggak? Nggak jerit-jerit sih. Oh nggak jerit-jerit, tapi takut nggak? Tapi kenapa orang tua takut? Takut lah, karena kan itu juga kaget. Tapi aku nggak takut, itu bagus. Oh, itu bagus kata Sada. Nah, udah dari 5D itu kita akhirnya keluar, dan kebetulan di sebelahnya 5D itu ada yang namanya area Birdland. Nah, pas banget di sana itu dia mau mulai show-nya juga Ada ternyata. dramanya juga. Ya, ada drama. Jadi kita buru-buru ke sana. Nah, ini mirip-mirip kayak si Mau Dolphin. ditutup. Nah, sama seperti Dolphin Show. Jadi kita di sini akan duduk di tangga-tangga yang berundak gitu, dan ini outdoor walaupun tetap ada atapnya. Nah, di Bird Show ini cukup menarik kalau menurut aku karena dia ada ceritanya. Ada burung terbang di kepalanya. Itu di kepala saya. Jadi dia ada ceritanya, dan ceritanya juga cukup panjang, tapi action-actionnya itu juga menarik menurut aku. Jadi ada yang naik speedboat, ada yang naik kapal, terus burung-burungnya itu juga bolak-balik ini ya, interaksi ya sama kita. Jadi ya, jadi kita juga kayak wah, ngerasa tuh kayak ada di dalam si ceritanya gitu. Ada burung hantu. Biasanya burung hantu tidur malam hari atau tidak. Nggak kelihatan Sada kalau ngomong cerita di sini, harus di sini. Ya gimana burung hantu gimana? Burung hantunya terbang. Oh, burung hantunya terbang. Terbang ke sana sini. Jadi sebenarnya menurut aku sih dramanya tuh cukup menarik ya. Cuman sayangnya kalau entah kenapa kalau menurut aku untuk anak-anak tuh karena dia kayak ada unsur kekerasannya juga. Jadi kayak aku agak kurang nyaman sih sebenarnya. Cuman mungkin kalau bukan buat anak-anak atau keluarga mungkin sih masih oke. Cuman kalau ditonton sama anak-anak aku kayak ada agak gak seretnya sih di beberapa adegan. Nah habis itu kita udah ya nggak nonton apa-apa lagi ya, karena udah Masih tahu apa nonton. Oh ya, sempat juga kita lihat burung pelikan ya, tahu nggak yang burung yang ininya gede nih, ya kan? yang mulut. Ya, jadi di situ tuh kayaknya ada kayak apa ya, area buat jalan-jalan gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa kita masuk ke laut mana gitu. Waktu itu juga karena udah capek juga, jadi akhirnya kita nggak sempat explore. Mungkin lain kali kalau misalnya lagi main ke sana lagi mungkin boleh kali ya. Nanti kita muter-muter, siapa tahu bisa ke Birdland. Nah, jadi itu dia pertunjukan yang kita tonton selama ke Samudra Ancol. Ternyata cukup banyak juga yang kita datengin. Walaupun tadi sempat pesimis, kayaknya nggak bakal nonton banyak gitu ya, karena kan mungkin ngantri, terus juga kendala waktu. Kita sampai sana pun juga udah sekitar jam 11-an, jadi udah terlalu siang. Cuman ternyata bisa kita datengin, dan untungnya karena kita beli yang annual pass, jadi next time mungkin kalau ada yang kurang-kurang yang belum kita datengin, karena belum semuanya, nanti kita bisa datengin dan kita kasih lihat juga. Nah, aku mau kasih tips nih buat teman-teman yang lagi pengen main ke Ancol, Samudra, supaya kalau ke sana tuh lebih nyaman, lebih prepare. Nah, beberapa tipsnya adalah, yang pertama, yang pastinya adalah pakai baju senyaman mungkin, karena itu adalah outdoor. Kalau lagi kondisinya panas, tentunya akan panas banget. Terus juga bisa bawa topi atau bawa payung. Jadi pas lagi jalan-jalan itu lebih aman ya dari matahari. Pakai sunscreen juga boleh, pakai kacamata hitam boleh, atau mau bawa kipas portable itu juga boleh. Nah, kalau punya anak, apalagi segede Sada gini, dia udah malas jalan kaki, atau yang mungkin masih baby juga, wajib bawa stroller. 5 tahun. Karena gempor ya kalau misalnya kita gendongin dia terus. Dan kebetulan area di situ tuh semuanya stroller friendly, jadi mau dorong kemanapun tuh bisa. Dan aku sukanya juga di situ tuh disediain area-area buat taruh stroller, jadi buat simpen stroller selama kita masuk ke dalam show. Nah, kalau misalnya mau ke sana lebih hemat, teman-teman bisa cek dulu tiketnya secara online, karena biasanya kalau maksimal H-1 sebelum ke sana itu harganya masih promo gitu. Tapi kalau misalnya mau datang pas hari H juga, teman-teman bisa beli tiket di online ataupun di on the spot. Dan selain annual pass, jadi kalau misalnya annual pass kan tadi kita bisa pakai tiketnya buat sepanjang tahun. Tapi dia juga ada kayak bundling dengan tiket-tiket area-area lain yang di Ancol. Nah, itu dia keseruan kita kemarin jalan-jalan pas libur lebaran main di Ancol Samudra. Gimana? Sada seneng nggak? Senang dong. Di sana paling seneng binatang apa? Mama dulu. Kalau mama paling seneng di sana nonton Bioskop. betul. Aku juga suka itu. Ya, bioskop seru banget soalnya ya. Soalnya aku juga suka tonton demi. Kayaknya masih ada beberapa show lagi yang belum kita tonton, cuman
Nanti ya mudah-mudahan kita ada rezeki waktu dan juga kesehatan dan juga uang supaya kita bisa main ke sana lagi. Nanti kita kasih lihat lagi ya show-show lain yang Mama, belum kita tayangin. Oke, jadi itu dia keseruan kita. Nanti kita ceritain lagi kalau misalnya kita jalan-jalan lagi ya. Kalau teman-teman sendiri udah pernah main ke ke Ancol Ancol Samudra Samudra. belum? Kalau misalnya udah atau belum, boleh tolong tulis di kolom komentar ya. Kira-kira kalau ke sana pengen lihat apa gitu. Apa aja boleh. Ya. Oke, jangan lupa nonton juga video-video kita lainnya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.